Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua, teman-teman para dosen. Siang hari ini saya akan mereview cara penggunaan Moodle untuk salah satu sekolah tinggi ya, yaitu STKIP Damsel Selatan ya. Oke, seperti apa pengelolaannya? Baik, pertama-tama kita buka alamat site. Untuk sementara kita menggunakan ini karena menunggu site asli dari kampus belum aktif ya untuk e-learningnya. Coba kita buka ya. Nah, ini belum ada ya. Jadi kami membuat sistem yang nanti akan dipasang pada satu halaman website STKIP Damsel. Nah, pertama-tama teman-teman dosen, kita nanti akan mendaftarkan diri dulu ya. Jadi halamannya itu seperti ini ya. Jadi Elsa garis datar STKIP damsel.banuaido.com, harusnya stkipdamsel.ac.id karena sistem dalam percobaan, dan ini akan segera kami pindah ketika sudah menyesuaikan kurikulum yang ada di prodinya yang nanti akan diterapkan ya. Nah, hari ini kita akan coba mendaftarkan diri dulu ya. Jadi di sini ada fitur halaman beranda atau halaman umum yang belum login ya bagi pengunjung, yaitu ada form login untuk masuk, kemudian di bawah ada available course, bisa menggunakan dua bahasa, Indonesia ataupun Inggris. Nah, di sini teman-teman dosen nanti akan melihat yang pertama adalah kategorinya atau prodinya, kemudian mata kuliahnya. Jadi nanti bisa juga disesuaikan, misal mau kategori menjadi semester saja, kemudian mata kuliah, atau di dalam program studi ada sub namanya mata kuliah. Jadi bisa juga semester, kemudian di dalam semester ada sub namanya itu prodi mata program studi, kemudian di dalam program studi itu ada course, seperti itu. Jadi ada beberapa ya, ini sebagai sampel, nanti teman-teman bisa menyesuaikan mata kuliah masing-masing. Baik, untuk mendaftar teman-teman cukup klik login ya, seperti ini. Kita ke permintaan untuk login. Nah, di sini sudah ada fitur untuk mendaftarkan diri apabila belum mendapat akses akun. Jadi secara mandiri kami memberi akses kepada peserta, khususnya dosen ya. Demikian juga untuk mahasiswa juga harus mendaftarkan diri. Tapi di sini nanti ada tata cara untuk pendaftaran dosen dan mahasiswa, ada sedikit perbedaan. Nah, yang pertama untuk pendaftaran sebagai dosen. Jadi teman-teman dosen cukup klik ya, create new account ya. Saya cek suara dulu ya. Oke, saya tambah volume. Nah, di sini kita harus mengisi user dan password ya, karena user dan password ini nanti akses untuk masuk ke dalam LMS Moodle ini yang kita beri nama Elsa atau singkatan dari e-learning satu atap. Yang pertama saya akan coba sebagai dosen ya. Saya tulis di situ dengan nama, misal dosennya adalah Rachel ya. Huruf kecil semua kalau bisa. Kemudian passwordnya bisa bebas ya, bisa karakternya 1 2 3 4 5 6 7 8 ataupun nanti bisa disesuaikan dengan kombinasi huruf besar, kecil, dan karakter. Itu is oke, nggak masalah. Yang penting panjangnya ada 8 karakter. Nah, setelah kita membuat username dan passwordnya 1 sampai 8, maka kita melengkapi dokumen lainnya yang wajib diisi, yaitu email. Misal mydosen1 misalnya @gmail.com. Ini boleh dummy sementara, tapi sebaiknya gunakan yang aktif ya. Kemudian emailnya kita tulis kembali ya. Kemudian first name itu usahakan nama lengkap ya. Misal namanya adalah Budiman.
Budiman Arif, misal Budiman Arif. Kemudian surname. Nah, ini bedanya sama mahasiswa nanti. Kalau untuk dosen ditulis saja surname-nya adalah dosen. Tapi kalau misal ini adalah mahasiswa, nanti mahasiswa daftarnya harus masukkan NIM dan NIM. Usernya NIM, passwordnya NIM, biar kita enak nyari siapa mahasiswanya. Kemudian dari sisi lain, kalau sebagai mahasiswa, maka di sini ditulis adalah semesternya atau kelasnya. Jadi nanti kalau kita mau cari kelas ini ada berapa mata kuliah, si manajer atau si administrator bisa mengklasifikasi lebih mudah. Tanpa lagi menanyakan namanya siapa, NIM-nya siapa, itu repot ya. Jadi kalau bisa ini profesi atau standar profesi, misal saat ini mereka semester 2 atau kelas. Lebih bagus kelas ya kalau mahasiswa. Nah, kalau untuk dosen, tulis saja dosen seperti itu. Oke, kita lanjut. Setelah itu kita isikan nama tempat, misal saya di Kota Palu ya. Boleh huruf besar, boleh kecil ya. Bebas, atau kabupaten kota. Indonesia, country. Nah, ini sudah selesai. Jadi teman-teman wajib isi yang ada tanda merah ini. Username-nya, password-nya, kemudian surname-nya. 3 ini wajib kita perhatikan ya. Surname-nya itu kalau bisa sesuai profesi. Kalau dia mahasiswa, isikan kelasnya atau kelas garis datar semester biar jelas ya. Enak pembagiannya karena bisa jadi mahasiswa itu banyak nama yang sama. Oke, teman-teman seperti ini kita langsung create. Jadi untuk pembuatan akun cukup mudah seperti itu, nanti bisa diajarkan ke mahasiswa ketika sudah masuk di kelas. Nah, ini sudah selesai. Nah, di sini ada more information about this error. Jadi exception Unified Content PHP Mailer itu tidak sama dengan email yang saya daftarkan karena saya tidak menggunakan email dari STKIP. Nanti setelah pindah di STKIP otomatis konfirmasinya langsung ke email yang terdaftar. Ini bisa kita teruskan ya, continue. Oke, itu sudah jadi kalau sudah continue seperti itu. Sekarang kita masuk ke halaman sini. Tapi kita tidak bisa begitu saja masuk. Kenapa? Karena admin secara manual itu harus menerima. Makanya saya bilang tadi email mailernya tidak sesuai. Nanti akan saya sesuaikan kalau sudah masuk ke email yang benar. Oke, teman-teman semua, sampai di sini saya sebagai admin ya, karena ini konvensional dan masih manual cara terima pesertanya, maka saya harus terima dulu sebagai admin. Nanti kalau punya email otomatis nggak perlu seperti ini ya. Ya, kita cek dulu user, browse list user itu masih merah nanti ya. Nah oke, Budiman Arif ini sudah masuk tapi butuh konfirmasi atau ke email. Jadi sebaiknya gunakan email yang asli atau yang aktif ya. Nah, karena dia harus manual, untuk sementara saya konfirmasi sebagai admin ya. Saya keluar dulu tadi sebagai admin. Dan saya akan masuk ke sini sebagai siswa. Oke. Tapi saya belum punya kelas ya. Saya belum punya kelas, nggak apa-apa. Ini biar teman-teman dosen tahu prosesnya. Kita tulis di sini teacher ya. Passwordnya 123456778 ya. Oke, kita login. Dia sudah bisa masuk. Nah, tapi nggak ada kurs. Kosong ya. Kenapa kosong? Karena belum diatur. Makanya nanti ini level dosen selesai kita ajar. Nanti si pengelola, si prodi-prodinya akan saya latih lagi bagaimana mengelola dosennya, kelasnya, atau kurikulumnya siapa dosennya. Itu beda ya. Kita masih tahap dosen. Sekarang saya akan bantu saya masukkan si dosen ke kelas ya. Kita masukkan dosen ini ke kelas. Oke. Kita refresh ya. Oke, kemudian kita masuk ke all course. Kita masuk ke matematika misalnya. Matematika, statistik dasar. Oke, saya ke kalkulus dulu karena saya harus jadikan satu dosen tadi, teacher tadi bisa mengajar 3 mata kuliah ini. Jadi nanti kalau si siswa masuk, dia akan pilih berdasarkan kelasnya ya, seperti itu. Tapi ini nggak bisa apa-apa. Jadi kalau seorang dosen itu harus aktifkan mode ubah, biasanya seperti itu. Di mana mode ubahnya? Ketika